Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Ahmad Aliandre, mahasiswa program studi manajemen Universitas Saputra. Kali ini saya akan membahas mengenai return dan risiko aktiva tunggal. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi atau realized return dan return ekspektasi. Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi saham yang kita lakukan dengan pembagian saham dalam bentuk persentase di mana kita mengharapkan return dari investasi itu besar sehingga sesuatu dengan yang kita harapkan dari sesuatu investasi. Kemudian return terbagi menjadi dua. Yang pertama ada return realisasi yang terdiri dari return total, return relatif, return kumulatif, return disesuaikan, dan rata-rata geometrik. Kemudian return yang kedua adalah return ekspektasi, di mana dapat diukur dengan yang pertama berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, yang kedua berdasarkan nilai return historis, dan yang ketiga berdasarkan model return ekspektasian. Kemudian ada return realisasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan mendatang. Return realisasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari yang pertama ada capital gain, yang kedua adalah yield. Capital gain merupakan selisih untung atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Jika harga investasi sekarang lebih tinggi dari harga investasi periode lalu, berarti terjadi keuntungan modal atau capital gain, dan sebaliknya jika terjadi kerugian modal maka disebut dengan capital loss. Kemudian ada yield, merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar DT rupiah per lembarnya, maka yield adalah sebesar DT dibagi PT dikurangi 1. Maka rumus dari return saham dapat ditulis sebagai berikut. Total return sama dengan PT dikurangi 1 ditambah DT dibagi PT dikurangi 1, atau return saham sama dengan capital gain atau loss ditambah yield. Kemudian yang kedua ada return relatif. Return relatif terkadang diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibanding total return. Return total dapat bernilai negatif dan positif. Relatif return menyelesaikan masalah ketika total return bernilai negatif karena relatif return selalu positif. Meskipun relatif return lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Caranya ialah dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total. Rumusnya adalah sebagai berikut. Return relatif sama dengan return total ditambah 1. Kemudian yang ketiga ada return kumulatif. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif atau cumulative wealth index yang dapat mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal atau sering disimbolkan dengan KK0 dapat digunakan. Rumus IKK adalah sebagai berikut. IKK sama dengan KK0 dikali 1 ditambah R1 ditambah R2 dikali 1 ditambah R2 dan seterusnya sampai 1 ditambah Rn. Keterangannya adalah IKK merupakan indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode yang pertama sampai ke N. Kemudian KK0 adalah kekayaan awal, biasanya digunakan nilai 1 rupiah. Kemudian Rn adalah return periode ke T mulai dari awal periode atau T sama dengan 1 sampai ke akhir periode atau T sama dengan N. Kemudian ada return disesuaikan. Return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini biasanya disebut dengan return real rate atau real return.
return yang disesuaikan dengan inflasi atau inflation adjust return. Selain itu, diversifikasi internasional semakin dibicarakan karena diversifikasi ini dapat menurunkan tingkat risiko yang sudah tidak dapat diturunkan lagi akibat diversifikasi domestik. Jika investasi dilakukan di luar negeri, return yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku sebagai berikut. Untuk mempertimbangkan kekuatan pembelian satuan mata uang, perlu mempertimbangkan real return atau inflation adjusted return. Rumusnya adalah RIA sama dengan 1 ditambah R dibagi 1 ditambah IF, di mana RIA merupakan return sesuaian inflasi, R merupakan return nominal, dan IF merupakan tingkat inflasi. Kemudian dari yang kelima ada return geometrik atau rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik atau sering disebut dengan geometric mean digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Metode rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk situasi yang melibatkan pertumbuhan, sedangkan metode rata-rata aritmatika lebih cepat digunakan untuk menghitung rata-rata untuk satu periode yang sama dari banyak return tanpa melibatkan pertumbuhan. Jika rata-rata geometrik diketahui, indeks kemakmuran kumulatif untuk periode tertentu, maka rumusnya adalah RG sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 ditambah R2 sampai 1 ditambah Rn pangkat 1N dikurangi 1. Keterangannya adalah RG sama dengan rata-rata geometrik, RI merupakan return untuk periode KI, dan N merupakan jumlah dari return. Yang kedua ada return ekspektasi. Return ekspektasi merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis karena return ekspektasi merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Return ekspektasi dapat dihitung berdasarkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, yang kedua berdasarkan nilai-nilai return historis, dan yang ketiga adalah berdasarkan ekstensian yang ada. Yang pertama berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Maka return yang akan diterima harus diestimasi nilainya dengan segala kemungkinan yang terdapat terjadi. Berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan atau outcome yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Oleh karena itu, probabilitas dari hasil-hasil masa depan perlu diketahui. Distribusi probabilitas ini dapat diperoleh dengan cara estimasi secara subjektif atau berdasarkan dari kejadian sejenis di masa lalu yang pernah terjadi. Return ekspektasi dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasi, yaitu mengalihkan masing-masing hasil masa depan atau outcome dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana E dikali RI sama dengan return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas ke I, kemudian RIJ merupakan hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I, kemudian PJ adalah probabilitas hasil masa depan ke J, dan N merupakan jumlah dari hasil masa depan. Yang kedua berdasarkan nilai return historis. Kenyataannya dalam menghitung hasil masa depan dan probabilitas merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subjektif. Akibat perkiraan yang subjektif ini, ketidakakuratan akan terjadi. Untuk mengantisipasi kelemahan ini, nilai ekspektasi masa depan yaitu tidak mudah diterapkan dan subjektif sehingga menjadi tidak akurat. Ketidakakuratan yang terjadi pada perhitungan hasil masa depan dapat dikurangi dengan menggunakan data historis untuk menghitung ekspektasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode rata-rata atau mean.
Metode ini mengasumsikan bahwa return ekspektasi dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Yang kedua adalah metode trend atau trend method, dapat digunakan jika pertumbuhan akan diperhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah metode jalan acak atau random walk method, beranggapan bahwa distribusi data return bersifat acak sehingga sulit digunakan untuk memprediksi, sehingga diperkirakan return terakhir akan terulang di masa depan. Metode mana yang terbaik tergantung dari distribusi data returnnya. Kemudian ada berdasarkan model return ekspektasian. Model-model untuk menghitung hasil ekspektasi sangat dibutuhkan. Model yang tersedia yang populer dan banyak digunakan adalah single index model dan model CAPM. Kemudian ada risiko. Return dan risiko merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Hubungan yang semakin positif, semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula return yang harus dikompensasikan. Risiko merupakan variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode yang dapat digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Menghitung risiko ada dua cara. Yang pertama dengan probabilitas atau standar deviasi. Deviasi standar dapat digunakan untuk menghitung risiko. Risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varians. Standar deviasi standar dapat digunakan untuk menghitung risiko dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua ada data varian. Risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varians, yaitu kuadrat dari deviasi standar dan disubstitusikan dengan probabilitas dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada data historis. Risiko berdasarkan data historis adalah risiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis. Nilai ekspektasi yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa nilai ekspektasi berdasarkan rata-rata historis atau tren atau random walk. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada koefisien variasi. Untuk melakukan analisis investasi, dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return ekspektasi dan risiko aktiva. Koefisien variasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut secara bersamaan. Semakin kecil nilai CV maka semakin baik aktiva tersebut. Rumusnya adalah CVI sama dengan risiko dibagi return ekspektasi. Kemudian ada semi variance. Salah satu keberatan menggunakan rumus variance adalah karena rumus ini memberi bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun di atas nilai ekspektasi. Padahal individu yang mempunyai perilaku berbeda terhadap risiko akan memberikan bobot yang tidak sama terhadap kedua bobot nilai tersebut. Risiko selalu dihubungkan dengan nilai karena risiko adalah sesuatu yang menghilangkan atau menurunkan nilai. Jika hanya nilai-nilai satu sisi saja yang digunakan, yaitu nilai-nilai yang di bawah ekspektasinya, maka ukuran risiko semacam ini disebut semi variance. Semi variance menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian ada mean absolute deviation. Pengukuran risiko yang menghindari pengkuadratan adalah mean absolute deviation atau MAD. Pengkuadratan akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada properti return ekspektasi dan varian. Nilai-nilai ekspektasi mempunyai beberapa properti yang berhubungan dengan nilai ekspektasi. Yang pertama adalah properti 1. Nilai ekspektasi dari penjumlahan sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari variabel acak itu sendiri ditambah dengan konstantanya. Sebagai berikut. E dikali X ditambah K sama dengan E dikali X ditambah K.
Properti 2 atau nilai ekspektasi dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari nilai acak itu sendiri dikalikan dengan konstantanya sebagai berikut. E dikali K dikali X sama dengan K dikali E dikali X. Properti 3, varian dari penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak sebagai berikut. Varian dikali X ditambah K sama dengan varian dikali X. Properti 4, varian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri dikalikan dengan kuadrat konstantanya. Jadi dalam properti rata ekspektasi dan varian ada 4 properti di dalamnya. Kemudian ada hubungan antara return ekspektasi dengan risiko. Return ekspektasi dan risiko memiliki hubungan yang positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar pula return yang diharapkan. Untuk return realisasi, hubungan positif tidak dapat terjadi. Maka jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, ia harus menanggung risiko yang tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBI. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih berisiko daripada obligasi perusahaan karena harganya saham yang sering berfluktuasi. Memegang muaran dan opsi menanggung risiko yang besar, yaitu risiko kehilangan. Namun yang lebih berisiko dari opsi dan waran adalah future karena hasilnya tidak perlu ketidakpastian di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.